Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Herlina Ubamoga dengan NIM 22011400016, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video ini, saya akan mereview kembali materi seminar tentang transformasi guru sekolah dasar sebagai penggerak kemajuan pendidikan dasar di era revolusi industri 4.0 dan pembelajaran berdiferensiasi. Materi yang pertama, transformasi guru sekolah dasar sebagai penggerak kemajuan pendidikan dasar di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, perkembangan revolusi industri. Revolusi industri 1.0, proses yang dimulai dengan ditemukannya, lalu digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Penemuan mesin uap menjadi hal yang sangat penting kala itu, lantaran manusia sebelumnya hanya mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk menggerakkan apapun. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Produksi memang sudah menggunakan mesin. Tenaga otot sudah digantikan oleh mesin uap, dan kini tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Namun, ada satu hal yang belum berubah, proses produksi di pabrik modern dalam hal transportasi. Yang ketiga, revolusi industri 3.0. Ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Hal inilah membuat revolusi 3.0 memiliki nama lain, yaitu revolusi digital. Yang keempat, revolusi industri 4.0. Sekarang ini, perubahan mendasar juga menggunakan komputer dan robot. Perbedaan dengan revolusi-revolusi sebelumnya, revolusi industri 4.0 merupakan perpaduan kemajuan dalam kecerdasan buatan, robotika, Internet of Things, pencetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya. Yang berikut, pengertian guru. Guru bukan profesi yang biasa-biasa saja, karena di dalam diri seorang guru ada panggilan jiwa, pengabdian, dedikasi, dan ada sebuah tanggung jawab besar sebagai pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Yang berikutnya, kompetensi guru profesional. Yang pertama, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Ciri-ciri pendidik abad ke-21, yang pertama, menyesuaikan. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, berkomunikasi. Yang keempat, mempunyai visi. Yang kelima, kepemimpinan. Yang keenam, berkolaborasi. Yang ketujuh, mengambil resiko. Yang kedelapan, model teladan. Dan yang kesembilan, menyesuaikan diri. Yang berikut, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan sebuah program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk melakukan berbagai inovasi dan transformasi guna menciptakan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuan utama penerapan Merdeka Belajar yakni menciptakan generasi sumber daya manusia yang unggul berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui transformasi pendidikan di Indonesia. Program pembelajaran yang diutamakan dalam kurikulum Merdeka adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, yakni peserta didik dituntut untuk bisa menggunakan dan menghasilkan proyek atau produk melalui kegiatan pembelajaran yang inovatif dan partisipatif. Guru harus adaptif dan berperan aktif dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran yang mampu memadukan kemampuan kognitif atau pikiran dan pengetahuan, kecerdasan afektif atau sosial, emosional, dan sikap perilaku, kemajuan untuk belajar, partisipasi aktif, serta keterampilan psikomotorik. Yang berikut, profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Yang berikut, tips mengasah problem solving dan critical thinking pada anak. Yang pertama, gunakan benda di sekitar. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Yang ketiga, biarkan anak mengeksplor. Yang keempat, beri apresiasi. Dan yang kelima, konsisten. Nilai-nilai sebagai seorang guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, kolaboratif. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, inovatif. Yang berikut, tantangan bagi guru. Yang pertama, tantangan aksesibilitas. Yang kedua, tantangan psikologis. Dan yang ketiga, tantangan profesionalisme.
revolusi industri 4.0 telah mengubah dunia secara radikal dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di era ini, guru perlu mempersiapkan diri mereka dan memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Guru yang profesional, kreatif, efektif, dan inovatif menjadi faktor kunci dalam kesuksesan peserta didik di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Materi yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat adalah terkait dengan 1. Kurikulum yang dimiliki, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 2. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengandung murid untuk belajar. 3. Bagaimana guru menanggapi belajar atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 4. Manajemen kelas yang efektif. 5. Penelitian yang berkelanjutan. Yang berikut komponen pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, isi. Isi berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh siswa dan dengan kurikulum serta materi pembelajaran. Yang kedua, proses. Berkaitan dengan bagaimana siswa mengolah ide dan informasi. Yang ketiga, produk. Produk berkaitan dengan bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Dan yang keempat, lingkungan belajar. Lingkungan belajar berkaitan dengan bagaimana siswa bekerja dan merasa nyaman dalam pembelajaran. Yang berikut, kebutuhan belajar murid. Tomlinson 2001 dalam bukunya berjudul How Differentiasi Instruksi in Makes Ability Classroom menyampaikan bahwa kebutuhan belajar murid terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang berikut beberapa cara untuk menarik minat murid. Yang pertama, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat siswa. Yang kedua, mengomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang ketiga, menciptakan kesempatan belajar dan situasi pembelajaran yang menarik. Demikian materi yang dapat saya review. Sekian dan terima kasih.